Ada pasien saya yang cerita bahwa nggak sapaan sama ibunya sudah kurang lebih 5 tahun. Karena ibunya tadi mengungkit-ungkit masalah kapan atau apakah bisa mengganti biaya ASI yang sudah dikeluarkan oleh ibunya. Bahkan ngungkit-ngungkit waktu di dalam kandungan dulu kos di dalam perut ibu bayar berapa begitu dan lain-lain ya. Jadi ada kebencian yang terjadi ketika sudah mulai saling mengungkit ya. Ada tipe-tipe orang tua yang akhirnya mendapatkan banyak konflik dan kebencian dari anak umumnya ya. Tipe pertama yang tipe pengungkit tadi. Jadi suka mengungkit-ungkit yang sudah berlalu. Entah apakah itu jasa baik yang sudah diberikan, kemudian berusaha menyadarkan anaknya, dalam tanda kutip menyadarkan anaknya tentang apa saja yang sudah diberikan pada anaknya, begitu. Sedangkan kan anak bisa saja menimpali lah. Aku kan dulu juga nggak pernah minta dilahirkan kan. Ya, macam-macam lah itu argumen tidak akan saling berakhir karena memang pada dasarnya cinta itu tidak ternilai oleh siapapun kapanpun. Terus yang kedua ada tipe orang tua yang pemarah. Misalnya dikit-dikit marah ketika ngelihat anaknya kumel, anaknya pulang agak kemalaman, anaknya jatuh marah, macam-macam. Itu bagi yang orang tua labil emosinya mungkin keresahannya, frustasinya tuh diproyeksikan pada anak. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe penuntut. Orang tua penuntut itu biasanya pengen anaknya berprestasi, anaknya harus kelihatan cantik, kemudian anaknya harus sukses dan lain-lain. Biasanya sebagian besar berujung pada anak yang tidak percaya diri dan mungkin depresi. Ya, kemudian tipe keempat itu tipe orang tua yang penolak, yaitu menolak ketika anak punya permasalahan. Jadi seakan-akan acuh tak acuh nggak peduli. Misalnya anak sedang ada problem di sekolah, konflik dengan teman sebayanya, kemudian mungkin apakah pergaulannya tidak baik dengan teman-temannya, sering pulang malam. Seakan-akan denial, menolak bahwa hal buruk, hal tidak baik itu bisa terjadi. Jadi mendiamkannya. Jadi penolak sekaligus pasif. Ada baiknya kita hindari 4 sifat tidak baik pada orang tua. Kita sebagai orang tua. Ya, lebih baik ganti dengan P yang lain. Pemaaf, penyayang, pendukung, pengertian, dan lain-lain. Dan buat si pasien tadi saya juga mengingatkan bahwa siklus itu berlangsung begitu cepat. Jadi waktu hidup itu terlalu cepat berlalu hanya untuk konflik dengan orang tua. Bahkan dirimu pun juga nanti akan menjadi seorang orang tua juga ketika sudah punya anak. Jikalau apa yang kamu terima dari orang tuamu itu kamu proyeksikan ke anakmu, ya sama saja. Nanti siklus kebencian, siklus rasa tidak tentram dan damai itu akan terus berpindah dari generasi ke generasi. Jadi lebih baik ya maafkan. Karena maaf itu mengurangi rasa sakit, mengurangi beban hidup kita. Memang tidak bisa kita melupakan, tapi dengan mengurangi beban rasa sakit, beban-beban berat di punggung kita, ya kita akan hidup lebih enteng, lebih tentram dan damai.